Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Otang Saripudin, guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya mengajar di MIS Muhammadiyah Sukajati, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2025 di LPTK Win Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan nomor peserta PPG 211240494. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja dengan materi ancaman krisis energi di kelas 5 dengan metode pembelajaran problem-based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hak, tentang, depan, hak, tegak, hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan, kelancaran kita dalam belajar. Silakan berdoa, kali ini dipimpin oleh Nela. Silakan. Doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. The prayer before learning. The prayer before learning. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. the most gracious and the most merciful. Ya Allah, Ya Allah, please answer my prayer. please answer my prayer. Oke, terima kasih Nora sudah memimpin doanya untuk hari ini. Nah, selanjutnya seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita membaca juz amma terlebih dahulu dengan bacaan surat Al-Fil. Yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tairan Shadaqallahul adzim. Oke, selanjutnya Bapak absen ya. Siapa ini hari ini yang tidak hadir? Ada siapa? Oke. Yang disebutkan namanya boleh bilang hadir dan acungkan tangan. Akila Sidgi Faujiah, Akila Rai Putri, Aulia Aika, Sabrina Khomariah, Azhar Alfarizki, Badri Duja, Cika. Baik, selanjutnya sebelum belajar juga kita akan menyanyikan Indonesia Raya dulu. Ini ada salah satu bukti kita cinta kepada tanah air. Silakan berdiri dulu. Kita akan nyanyikan Indonesia Raya secara bersama-sama.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Baik, untuk lebih semangat lagi, coba kita tepuk semangat, biar lebih powernya ada, biar lebih semangat. Siap? Siap. Oke, tepuk semangat. Nah, oke, boleh tepuk tangan buat anak yang pintar, yang soleh dan soleha. Nah, baik, ketemu lagi dengan Bapak ya. Hari ini kita akan membahas yang minggu kemarin, yaitu mengenai magnet ya, magnet dan kegunaannya. Kemudian juga listrik dan kegunaannya dan pemanfaatan magnet dan listrik dalam teknologi. Nah, sekarang masih berkaitan ya. Nah, sekarang apa tujuan pembelajarannya? Yaitu nanti anak-anak bisa mendeskripsikan energi yang dapat terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yaitu anak-anak bisa atau mampu melakukan untuk menghemat penggunaan energi secara baik dan benar. Sebelum itu, Bapak akan menampilkan tayangan video. Nanti kalian tinggal disimak apa videonya. Semangat pagi sahabat, kali ini kita akan menyelamatkan bumi. Karena masih gelap, kita nyalakan lampu dulu. Lalu mulai kita menggunakan energi listrik. Apa saja sih sumber energi yang sering kita gunakan? Yang pertama ada energi listrik. Energi listrik sangat berdominasi di rumah kita seperti pada umumnya. Dimulai dari untuk penerangan, pendingin ruangan, untuk menanak nasi, sampai mengusir serangga. Lalu ada LPG yang sering kita gunakan dalam keperluan dapur, yaitu untuk memasak. Dan untuk kendaraan bermotor kita menggunakan BBM seperti bensin atau solar. Ketiganya memiliki persamaan, yaitu bila digunakan secara berlebihan dapat menghasilkan CO2 yang dapat merusak lingkungan. Oke, boleh tepuk tangan anak-anak? Nah, tadi video pelajaran adalah mengenai tentang menghemat energi. Di rumah ada apa saja, Dil? Yang pakai Lisna? Magicom, ada apa lagi? Kipas angin, lampu. Terus? Ada motor juga. Nah, bagaimana cara kita untuk menghemat energi tadi? Salah satunya, bagaimana? Siapa yang tahu? Ketika kita memakai lampu, terutama ataupun kipas angin, ya, kalau sudah kita pakai, maka harus segera dimatikan, ya. Nah, kemudian dampaknya, apa sih dampak dari krisis energi itu? Ada yang tahu? Apa ya dampak krisis dari energi itu? Nah, pasti yang pertama adalah apa harganya? Betul sekali ya, harganya ya akan kenaikan harga energi. Baik, selanjutnya Bapak akan tampilkan video pembelajaran lagi ya, bagaimana krisis energi itu. Mengenai krisis energi. Yuk, mari kita simak. Sinar matahari ini sudah membangunkanku. Aku akan menutup tirai ini dan menghidupkan lampu, lalu aku akan lanjut tidur. Akhirnya Farah pun langsung beranjak untuk menghidupkan lampu. Nah, begini kan nyaman. Oke, paham ya? Bagaimana tadi dari krisis energi, kemudian cara penghematan energi seperti apa? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, kalau sudah dimengerti juga, Bapak akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ya, nanti kalian bisa berkelompok ya. Nanti jawabannya tinggal ditulis di bawahnya. Siap? Oke, ini dari kelompok. Silakan. Nah, di situ ada
petunjuknya ya, petunjuk kerja. Yang kelompok 1 baca soal dengan teliti, kemudian perhatikan contoh posternya. Di situ ada poster. Selanjutnya jelaskan maksud dari poster hemat energi yang sudah tersedia atau dilihat posternya. Setelah itu bacakan hasil diskusinya ya. Perwakilan untuk maju ke depan. Dari kelompok mana yang perlu tanyakan? Kelompok ini. Coba lihat mana. Nah, tahu caranya atau tugasnya seperti apa? Nah, perhatikan sini. Ini tadi Bapak bagikan LKPD ini. Kemudian di sini adalah contoh poster di bawah ini. Jelaskan maksudnya. Ini ada poster kan? Bagaimana cara untuk menghemat energi yang ada di poster tersebut. Kamu penjelasannya di sini. Nah, silakan diskusikan sama teman-temannya. Paham? Oke, selanjutnya dari kelompok mana lagi yang ditanyakan? Mana? Kelompok Ikmal. Mana kelompok Ikmal? Sini Mal. Coba dilihat. Sini lihat coba. Baik. Kalian sudah rundingkan sama teman-teman? Ya, di sini ada sumber energi 1, ada sumber energi 2 dan sumber energi 3. Ya. Nah, di sini adalah sumber energi yang digunakan di rumah berdasarkan gambar. Nah, di sini ada gambarnya kan? Nah, berdasarkan gambar ini mana nih yang sumber energi yang ada di rumah? Paham? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana atur sumber energi tersebut yang berasal dari energi yang terbarukan ataupun tidak terbarukan. Ya, paham Faris? Oke. Rizky mengerti? Ya, oke. Silakan dilanjutkan lagi ya. Perwakilan dari kelompok 1. Siapa? Silakan. Akila. Yang lain perhatikan ya. Penyebab krisis energi yaitu penggunaan listrik secara berlebih, seperti menyalakan lampu saat tidak digunakan, membiarkan TV menyala saat tidak ditonton, membiarkan kipas angin menyala saat tidak dipakai, dan banyak lagi penyebab krisis energi lainnya. Dampak krisis energi yaitu meningkatnya harga listrik dan BBM, karena meningkatnya harga listrik dan BBM membuat banyaknya pengeluaran setiap bulan meningkat. Oleh karena itu kita harus menghemat energi di sekitar kita. Baik, kelompok 1 sudah mewakilinya. Kemudian ada yang bertanya? Siapa? Faris. Faris, silakan Faris bertanya. Tanya apa? Apa yang dimaksud sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Silakan. Sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Contohnya apa saja? Contohnya ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Oke, sudah paham Faris contoh-contohnya? Baik, tepuk tangan dong buat untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3, siapa? Ikmal, Haikal. Oke, Haikal sini Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang berjudul hemat energi, sayangi bumi,
Saat ini kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terlepas dari peralatan elektronik. Penggunaan listrik harus digunakan dengan bijak. Energi listrik harus dihemat karena berasal dari sumber yang terbatas dan bisa habis. Salah satunya contohnya adalah menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Silakan yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Ini perwakilan dari kelompok 3, acungkan tangannya. Oke, siapa? Naura. Silakan Naura ingin bertanya. Boleh. Apa yang dimaksud dengan sumber energi dapat diperbarui? Oke, silakan. Sumber energi yang tidak akan habis bila digunakan secara terus-menerus. Contohnya apa saja? Oke, contohnya apa saja? Ada angin dan Ada angin, sinar matahari. ada sinar matahari. Oke, sudah paham Nora? Boleh tepuk tangan buat perwakilan dari kelompok 3. Anak-anak hebat, kelompok 1, 2, dan 3 semuanya. Coba tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya anak soleh dan soleha. Lagi tepuk 1. Tepuk 2. Yes, tepuk 3. Cool. Oke, tepuk tangan buat komputer. Baik, Bapak ada ini ya, ice breaking dulu. Nah, anak-anak mungkin sudah bisa ya nyanyinya ya. Yuk kita sama-sama. Mari kita belajar energi alternatif yang keberadaannya ada di sekitar kita. Untuk mendapatkannya tidak perlu biaya. Angin, air, dan juga matahari. Baik, tadi kita sudah membahas ya krisis energi itu seperti apa, kemudian bagaimana kita cara menghemat energinya bagaimana ya. Nah, kemudian juga tadi Bapak sudah membagikan LKPD. Anak-anak bagus sekali, luar biasa sudah mempresentasikannya masing-masing kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Itu sudah luar biasa. Boleh kita kasih aplaus tepuk tangan buat anak yang pintar, yang soleh dan soleha. Nah, kesimpulannya berarti apa nih langkah kita selanjutnya? Ya, apa? Berarti kita harus bisa menghemat energi terutama yang ada di rumah. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan tes formatif ya. Nanti anak-anak tulis namanya siapa ya. Kemudian nanti materinya tadi udah kan Bapak sudah sampaikan tentang krisis energi ya. Paham semua? Ya, silakan nanti diisi, jangan lupa namanya. Sudah semua anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah kita akan kumpulkan ya hasil yang tadi kalian jawab. Oke. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Siap? Oke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajau pulauku, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Baik, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai semua. Sebelum pulang silakan bereskan alat tulisnya. Sudah rapi? Bajunya sudah dirapikan? Bukunya sudah dimasukkan semua ke tas? Oke, kalau sudah kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, berdoa mulai. Allahumma
arinal haqqa haqqa warzuqna wa arinal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hati-hati di jalan, jangan bercanda ya. Yang pakai sepeda jangan ngebut. Yang dijemput nunggu nanti jemputannya datang. Oke, selamat berjumpa nanti besok lagi dalam keadaan sehat walafiat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok yang paling rapi, kelompok nih.